Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kelas 03-12, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai instrumen penelitian. Saya Abdul Hamid Dan saya Asif Sofian. Yang pertama, pengertian. Instrumen penelitian adalah alat yang dipakai dalam sebuah kegiatan penelitian yang khususnya sebagai pengumpulan dan pengumpulan data. Bisa berupa angket, seperangkat soal tes, lembaga observasi, dan lain sebagainya. Instrumen sebuah penelitian juga merupakan sarana harus dibuat guna menampung dan mengolah berbagai data yang dikumpulkan untuk penelitian. Selain untuk pengumpulan data, instrumen ini juga melibatkan bagaimana pengolahan data yang dilakukan sebagai salah satu tahapan penelitian. Hal ini sesuai dengan arti lain dari istilah ini, yakni sebagai sumber bagi seseorang yang akan melakukan penelitian. Instrumen yang ada pun bermacam-macam dan tergantung dari jenis penelitian yang digunakan. Jika penelitian yang dilakukan melibatkan survei, maka instrumen yang harus digunakan berupa angket yang isinya pertanyaan serta jawaban yang sesuai. Sementara itu jika menggunakan observasi, maka yang dipakai adalah lembaga observasi yang isinya sesuai dengan kebutuhan dalam pengamatan yang dilakukan oleh para peneliti. Kemudian apabila teknik yang digunakan adalah wawancara, maka harus menerapkan pedoman wawancara, yakni sekumpulan pertanyaan yang digunakan dalam wawancara sebagai instrumen yang harus disiapkan. Dalam pengolahan data yang menggunakan lembur observasi, biasanya digunakan adalah rating, skala atau skala penilaian. Jenis-jenis instrumen penelitian. Terhadap beberapa jenis instrumen pada penelitian yang biasanya dipakai saat melakukan tahapan penelitian ilmiah. Instrumen ini dapat digunakan termasuk dalam penelitian skripsi, tesis, disertasi, laporan, dan lain sebagainya. Digunakan pula dalam penelitian kualitatif maupun instrumen penelitian kuantitatif. Lantas, apa saja jenis-jenis instrumen? Berikut penjelasannya. Yang pertama ada kuesioner. Kuesioner adalah instrumen yang berisi daftar pertanyaan. Biasa digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dari responden. Kuesioner berisi serangkaian pertanyaan yang dibuat secara terstruktur dan tidak. Jika kuesioner salah, maka hasil penelitian pun bakal kena dampaknya, yakni juga menjadi salah. Jika dibandingkan dengan jenis instrumen lainnya, kuesioner memiliki keunggulan seperti data pribadi responden bisa disembunyikan. Data yang dikumpulkan dapat berjumlah besar dalam waktu yang relatif singkat, meskipun bukan tanpa kelemahan, seperti beberapa pertanyaan yang membuat bingung responden sehingga tidak dapat diklasifikasikan. Yang kedua ada wawancara. Wawancara menjadi salah satu instrumen yang sering dipakai sebagai instrumen kualitatif. Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan informasi dari responden melalui interaksi verbal. Namun sebelumnya peneliti juga harus mempersiapkan pertanyaan lebih dulu dengan terstruktur yang berkaitan dengan penelitian. Keuntungan utama dari metode wawancara adalah menghasilkan tingkat respon yang tinggi. Selain itu, wawancara lebih mewakili seluruh populasi penelitian. Wawancara juga lebih mewakili seluruh populasi penelitian, dan kontak pribadi antara peneliti dan responden memungkinkan peneliti menjelaskan pertanyaan yang terbilang membingungkan. Yang ketiga, observasi. Metode ini dipakai untuk mengamati perilaku atau situasi individu. Hingga saat ini terdapat dua jenis observasi yang digunakan, yakni observasi partisipan dan observasi non-partisipan. Dalam observasi partisipan,
Penelitian merupakan anggota kelompok yang akan diamati. Hasil yang akurat dan tepat waktu akan didapatkan penelitian, namun terkadang juga bias. Kelebihan metode observasi adalah lebih fleksibel dan lebih mudah untuk dijalankan. Metode ini menuntut kerjasama yang kurang aktif dari yang diamati. Sementara hasilnya dapat diadakan untuk kegiatan penelitian. Observasi merupakan alat yang populer dalam penelitian, khususnya di bidang ilmu perilaku dan sosial. Yang keempat, diskusi kelompok terfokus. Instrumen ini berbentuk diskusi ini juga bisa digunakan untuk mendapatkan data yang didapat hari sekelompok dasar orang di saat yang sama. Namun, metode ini sangat berbeda dengan jenis instrumen wawancara. Dalam wawancara penelitian, fokus pada satu orang dalam satu waktu. Sementara diskusi kelompok dilakukan secara terarah. Dalam metode diskusi biasanya sangat populer digunakan untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan perilaku, perpustakaan dan ilmu informasi, ilmu kearsipan, catatan dan teknologi. Penelitian harus memperoleh informasi yang layak mengenai variabel yang dikaji dalam penelitian guna menghasilkan data penelitian kualitatif yang menjelaskan fenomena yang terjadi. Yang kelima ada eksperimen atau percobaan. Metode penelitian eksperimen berlangsung dalam penelitian sains, bukti, dan terapan, sehingga para peneliti melakukan beberapa percobaan dalam pengaturan laboratorium dalam menguji beberapa reaksi yang terjadi pada objek penelitian. Kelebihan metode ini adalah menghasilkan data yang langsung, yang hasilnya bisa bertahan dan bebas dari kesalahan. Apabila dijalankan dengan baik, kondisi atau keadaan normal, sementara kelemahan yang dimiliki adalah membutuhkan biaya yang cukup mahal atau bahkan terlalu mahal. Jika dalam penelitian laboratorium bisa dikatakan bahwa bahan kimia yang digunakan bisa menyebabkan kerusakan permanen apabila digunakan dengan sangat cepat. Demikian penjelasan mengenai instrumen penelitian. Semoga dapat menambah wawasan untuk kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.